Dunia sebelum Dunia Kedua adalah periode yang penuh dengan ketidakpastian dan gejolak. Tensi politik meningkat di berbagai belahan dunia, dan bayangan perang tampak semakin nyata. Adalah panggung raksasa, di mana negara-negara adidaya saling beradu kepentingan dan strategi. Diplomasi menjadi alat utama, namun seringkali gagal meredakan ambisi yang membara. Di tengah pusaran peristiwa ini, dua pemimpin besar berdiri, dua tokoh sentral yang akan memainkan peran penting dalam membentuk jalannya sejarah. Kaisar Hirohito dari Jepang, seorang pemimpin yang dianggap suci oleh rakyatnya, dan Franklin Delano Roosevelt dari Amerika Serikat, seorang presiden yang berjuang untuk memulihkan negaranya dari depresi ekonomi. Hirohito, simbol suci kekaisaran Jepang, dan keturunan Dewi Matahari, yang dipercaya memiliki mandat ilahi untuk memerintah. Ia memimpin Jepang dengan tradisi ribuan tahun, sebuah negara yang sedang bangkit menjadi kekuatan militer yang dominan di Asia. Kekuasaannya didasarkan pada keyakinan pada takdir ilahi dan kesetiaan mutlak dari rakyatnya. Roosevelt, presiden demokratis yang karismatik, memperjuangkan kebebasan dan tatanan dunia berbasis hukum, nilai-nilai yang ia yakini harus dilindungi dengan segala cara. Kedua pemimpin ini membawa ideologi yang bertabrakan, pandangan dunia yang sangat berbeda tentang bagaimana seharusnya sebuah negara diatur, dan bagaimana hubungan internasional harus dijalankan. Di satu sisi, ada militerisme dan mitos kekaisaran Jepang, melawan demokrasi dan hak individu yang dijunjung tinggi di Amerika Serikat. Ambisi nasional dan kebijakan ekonomi yang saling bertentangan secara tak terhindarkan mempertemukan mereka di jalur konflik yang berbahaya. Jepang didorong oleh militerisme yang agresif dan keyakinan superioritas rasial, sementara Amerika Serikat mengandalkan mesin industri yang kuat dan nilai-nilai demokrasi yang dianutnya. Setiap keputusan yang mereka ambil, setiap langkah yang mereka lakukan, membawa dunia lebih dekat ke konfrontasi besar yang tak terhindarkan. Pertarungan ini bukan sekadar perang fisik, bukan hanya tentang wilayah dan sumber daya, tapi benturan tatanan lama dan baru, antara tradisi dan modernitas, antara otoritarianisme dan demokrasi. Memahami latar belakang budaya, ideologi dan keyakinan kedua pemimpin ini adalah kunci untuk memahami kompleksitas dan tragedi Perang Pasifik. Ide seorang pemimpin bisa membangun atau menghancurkan sebuah bangsa, bahkan peradaban, mempersatukan atau memecah belah sebuah masyarakat, dan menentukan arah sejarah. Inilah kisah dua wajah kepemimpinan yang sangat berbeda, dua gaya kepemimpinan yang kontras, yang pada akhirnya membentuk masa depan dunia dan menentukan nasib jutaan orang. Dan inilah awal dari pertarungan ideologi terbesar abad ke-20, sebuah konflik yang akan mengubah peta dunia dan meninggalkan warisan yang mendalam hingga hari ini. Hirohito naik takhta, sebuah momen sakral yang menandai era baru bagi kekaisaran Jepang. Jepang saat itu berada di persimpangan jalan, sebuah negara yang modern namun masih terikat erat pada tradisi dan nilai-nilai kuno. Modernisasi berjalan pesat, namun akar budaya tetap kuat. Sebagai Arahitogami, dewa hidup yang dianggap sebagai keturunan langsung dari Amaterasu Omikami, Dewi Matahari, ia menjadi pusat ideologi Kokutai no Hongi, sebuah doktrin yang menekankan kesetiaan mutlak dan pengabdian tanpa syarat pada kaisar sebagai personifikasi negara dan budaya Jepang. Doktrin ini meresap ke seluruh lapisan masyarakat. Militerisme Jepang tumbuh subur dengan cepat, didorong oleh keyakinan akan superioritas ras dan takdir ilahi untuk memimpin Asia. Semua tindakan militer ini mengatasnamakan kaisar untuk membenarkan ekspansi teritorial dan menyebarkan slogan Asia untuk orang Asia, sebuah janji palsu kemerdekaan. Di balik retorika manis tentang pembebasan Asia dari penjajahan Barat, tersembunyi ambisi tersembunyi untuk membangun imperium baru di bawah kendali Jepang, sebuah tatanan dunia baru yang berpusat di Tokyo. Setiap penaklukan, dari Manchuria yang diduduki secara brutal hingga invasi ke Tiongkok yang penuh dengan kekejaman, secara resmi dilakukan atas nama Hirohito, sang kaisar yang dianggap suci dan tak tersentuh. Peran Hirohito dalam semua peristiwa ini masih menjadi bahan perdebatan sengit di kalangan sejarawan. Apakah ia hanya boneka militer yang tidak berdaya, atau seorang partisipan aktif yang menyetujui dan mendukung kebijakan ekspansionis? Namun, keheningannya dalam banyak kesempatan sering dianggap sebagai restu diam-diam terhadap tindakan militer. Ideologi ini menciptakan negara yang sangat terpusat dan mesin perang yang fanatik, yang didorong oleh semangat pengorbanan dan keyakinan akan kemenangan.
Kesetiaan buta pada kaisar menjadi kekuatan yang luar biasa, tetapi juga kelemahan fatal bagi Jepang. Sistem ini mendorong serangkaian penaklukan luar biasa di seluruh Asia, mencapai puncak kejayaan Kekaisaran Jepang. Namun pada akhirnya, hal itu juga membawa kehancuran tak terhindarkan bagi Jepang dan rakyatnya. Hirohito menjadi simbol pengorbanan besar dan ambisi nasional yang membara, yang pada akhirnya membawa Jepang ke jurang Perang Dunia yang menghancurkan. Inilah fondasi ideologis yang menuntun Jepang menuju konflik global, sebuah babak kelam dalam sejarah abad ke-20. Di Amerika, Franklin Delano Roosevelt memimpin di tengah krisis ekonomi terburuk dalam sejarah modern, Depresi Besar. Kondisi ini menguji fondasi masyarakat Amerika. Untuk memulihkan ekonomi yang hancur dan mengembalikan kepercayaan rakyat yang hilang, Roosevelt membawa New Deal, serangkaian program dan reformasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia percaya bahwa pemerintah memiliki peran penting dan harus hadir secara aktif di saat krisis, memberikan bantuan dan arahan kepada warga negaranya. Visinya adalah membangun kesejahteraan kolektif bagi seluruh masyarakat, bukan hanya memusatkan kekuasaan dan kekayaan pada segelintir individu. Melalui program-program sosial yang inovatif dan komunikasi langsung yang hangat melalui radio, yang dikenal sebagai fireside chats, Roosevelt secara fundamental mengubah hubungan antara pemerintah dan rakyat Amerika, menciptakan rasa kebersamaan dan harapan. Sementara itu, di belahan dunia lain, fasisme dan militerisme bangkit dengan kekuatan yang mengkhawatirkan, mengancam perdamaian dan stabilitas global. Menanggapi ancaman ini, Roosevelt menegaskan visi universal tentang 4 kebebasan. Kebebasan berbicara dan berekspresi, kebebasan beribadah sesuai keyakinan masing-masing, kebebasan dari kemiskinan dan kekurangan, serta kebebasan dari rasa takut dan penindasan. Visi 4 kebebasan ini kemudian menjadi dasar bagi kebijakan luar negeri Amerika, membimbing tindakan dan aliansinya di panggung dunia. Meskipun Amerika Serikat awalnya menganut kebijakan isolasionis, berusaha untuk tidak terlibat dalam konflik asing, Roosevelt secara bertahap mempersiapkan negaranya untuk peran yang lebih besar, menjadikannya Arsenal of Democracy, pusat produksi senjata dan perlengkapan perang. Amerika mulai memberikan dukungan material kepada negara-negara yang berjuang melawan agresi kekuatan poros melalui program Lend-Lease. Bagi Roosevelt, Perang Dunia II bukan hanya sekadar konflik antar negara, melainkan sebuah pertarungan global yang menentukan depan kemanusiaan. Dalam perang ini, demokrasi dan kebebasan menjadi senjata utama Amerika, nilai-nilai yang diperjuangkan dan dipertahankan dengan gigih. Ideologi Roosevelt tentang kebebasan dan kesetaraan menantang langsung ideologi supremasi ras dan penaklukan wilayah yang diusung oleh Jepang. Inilah fondasi moral yang kuat bagi peran kepemimpinan Amerika dalam Perang Dunia II, sebuah perjuangan untuk membela nilai-nilai kemanusiaan universal. Visi Hirohito dan Roosevelt bertabrakan. Jepang ingin blok regional di bawah dominasi sendiri. Amerika mendorong kerjasama internasional. Jepang melihat Asia sebagai domain alami, menyingkirkan Barat dan menempatkan diri di puncak hierarki. Roosevelt menentang eksklusivitas, mendorong kebijakan pintu terbuka dan akses perdagangan setara. Tiongkok menjadi medan proksi. Jepang ingin menaklukkan, Amerika mendukung kemerdekaan Tiongkok. Setiap langkah Jepang di Tiongkok dianggap Amerika sebagai ancaman tatanan dunia. Bantuan Amerika ke Tiongkok memperdalam jurang ideologis. Tiongkok menjadi simbol benturan dua visi dunia, ekspansi militer melawan internasionalisme. Konflik ini mempercepat jalan menuju perang terbuka. Perbedaan visi ini menentukan arah sejarah Asia Pasifik. Ketegangan memuncak saat Amerika membalas ekspansi Jepang dengan sanksi ekonomi dan embargo minyak. Embargo minyak mematikan mesin perang Jepang, memaksa Tokyo memilih mundur atau berperang demi sumber daya. Mundur dianggap pengkhianatan, perang jadi pilihan. Negosiasi gagal, kedua pihak terjebak dalam tuntutan yang tak bisa didamaikan. Jepang melihat embargo sebagai deklarasi perang ekonomi. Keputusan menyerang Pearl Harbor diambil berharap serangan kejutan akan memaksa Amerika bernegosiasi. Para pemimpin Jepang didukung Hirohito bertaruh pada kemenangan cepat. Mereka salah menilai tekad dan kekuatan industri Amerika. Embargo minyak menjadi pemicu langsung pecahnya Perang Pasifik. Pilihan sulit ini mengubah sejarah dunia selamanya. Jalan menuju Pearl Harbor tak lagi bisa dihindari. 7 Desember 1941, Jepang menyerang Pearl Harbor, menghancurkan armada Amerika dan menewaskan ribuan orang.
Serangan ini sukses taktis, tapi gagal strategis. Kapal induk Amerika selamat, dan bangsa Amerika justru bersatu. Isolasionisme Amerika lenyap, kemarahan membara, dan Roosevelt meminta Kongres menyatakan perang. Pidato, "A date which will live in infamy," mengubah konflik menjadi perang mempertahankan kehormatan dan keamanan Amerika. 4 kebebasan kini didukung kekuatan militer penuh. Di Jepang, euforia dan propaganda membesar-besarkan kemenangan. Hirohito menyatakan perang, menyalahkan Barat atas konflik. 2 ideologi kini terkunci dalam perang habis-habisan. Samudra Pasifik menjadi arena bentrokan kolosal. Pearl Harbor menandai babak baru dalam sejarah dunia. Perang ideologi berubah menjadi perang total. Jepang awalnya menang besar, tapi keunggulan industri Amerika membalik keadaan. Titik balik terjadi di Midway, 4 kapal induk Jepang tenggelam, inisiatif berpindah ke Amerika. Sekutu memulai kampanye lompat pulau, merebut wilayah satu persatu. Ideologi Jepang tentang kematian terhormat membuat pertempuran brutal di Guadalcanal, Iwo Jima, Okinawa. Roosevelt wafat sebelum perang usai, digantikan Truman. Menghadapi perlawanan fanatik dan korban besar, Truman memilih bom atom. Hiroshima dan Nagasaki hancur, Uni Soviet menyatakan perang, Jepang terpaksa menyerah. Hirohito akhirnya turun tangan memerintahkan penyerahan tanpa syarat. Pertarungan ideologi yang menelan jutaan nyawa berakhir. Jepang kalah, Amerika menang, dunia berubah selamanya. Keputusan-keputusan ini membentuk tatanan baru. Akhir perang menandai awal transformasi global. Kekalahan Jepang mengakhiri era kekaisaran ilahi, Hirohito kehilangan status dewa. Amerika mendemilitarisasi dan mendemokratisasi Jepang, melahirkan konstitusi perdamaian 1947. Jepang dilarang berperang, menolak militerisme masa lalu. Visi Roosevelt terwujud lewat pembentukan PBB dan lembaga ekonomi global. Jepang berubah dari musuh menjadi sekutu dekat Amerika. Makmur lewat perdamaian dan perdagangan. Warisan Hirohito dan Roosevelt kontras satu dari dewa perang ke simbol damai, satu dari pemimpin demokrasi ke arsitek tatanan dunia. Dunia pasca perang dibentuk oleh prinsip kebebasan, kerjasama dan penolakan agresi. Tatanan ini masih memengaruhi dunia modern, meski menghadapi tantangan baru. Pertarungan ideologi membangun kembali dunia dari puing-puing. Inilah pelajaran abadi dari 2 pemimpin besar. Kisah Hirohito dan Roosevelt menunjukkan bagaimana kepemimpinan dan ideologi membentuk sejarah. Hirohito membawa Jepang ke puncak, lalu ke kehancuran, peringatan bahaya nasionalisme ekstrem. Roosevelt membangun fondasi demokrasi dan kerjasama internasional, membawa perdamaian dan kemakmuran. Jepang akhirnya mengadopsi nilai-nilai Roosevelt menjadi kekuatan ekonomi lewat inovasi, bukan perang. Amerika kadang menyimpang dari idealisme, tapi pelajaran masa lalu tetap relevan. Pertarungan mereka adalah pertarungan ide-ide yang mendefinisikan kemanusiaan. Apakah kita memilih kekuatan atau hukum, mitos atau kebebasan bersama? Jawaban atas pertanyaan ini terus diuji di zaman kita. Dengan memahami sejarah ini, kita bisa memilih jalan yang lebih bijak ke depan. Inilah warisan 2 raksasa yang membentuk dunia modern.